Hai semuanya, balik lagi di channel Gebrina Crochet. Di video kali ini kita akan membuat tas rajut ransel bermotif Hello Kitty. Untuk project ini saya menggunakan benang polyester merek Polygap dari Gebrina Crochet. Benang ini teksturnya doff dan playnya besar yaitu D30. Recommended banget buat teman-teman pemula maupun yang sudah mahir karena benang ini empuk dan tidak bakal bikin tangan sakit. Untuk hakpen teman-teman bisa menggunakan nomor 5 atau nomor 6 ya. Pembelian benang, hakpen, dan perlengkapan merajut lainnya bisa teman-teman cek linknya di bagian description box. Oke, untuk ply ujung benang ini bisa teman-teman ambil dari bagian dalam gulungan benangnya ya. Langsung saja kita mulai. Pertama buat slip knot. Selanjutnya buat rantai atau chain sebanyak 32 kali. Tas ini tidak ada kelipatan tertentu, jadi jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar bisa menambahkan saja jumlah rantai di awal ya. Oke, 32 rantai selesai. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian alas di baris pertamanya. Langsung saja di lubang rantai yang kedua atau di ujung hakpen kita buat satu single crochet. Selanjutnya di masing-masing lubang rantai kita isi dengan satu single crochet hingga ke lubang rantai yang terakhir dengan jumlah total single crochet ada 31 kali. Selesaikan hingga ke lubang rantai yang terakhir dan pastikan setiap lubang rantainya terisi dengan satu SC saja. Nah, baris pertama selesai dengan jumlah total ada 31 SC. Sekarang kita lanjut baris kedua dan seterusnya. Ini langsung saja posisinya kita balik ya tanpa ada penambahan satu rantai. Langsung kita balik seperti ini dan di lubang yang pertama di sini ya tepatnya pastikan lubangnya itu terdapat 2 serat benang di hakpen. Nah, di lubang pertama ini kita langsung saja membuat satu SC. Selanjutnya sama ya, di masing-masing lubang kita isi dengan satu single crochet hingga ke lubang yang terakhir atau ke bagian ujung. Selesaikan hingga ke lubang yang terakhir dengan jumlah total SC nantinya ada 31. Untuk letak atau posisi lubang yang terakhir bisa teman-teman perhatikan letaknya di sini ya. Terdapat 2 serat benang di hakpen. Oke, baris kedua ini selesaikan hingga ke bagian ujung. Selanjutnya selesaikan hingga baris ke-16. Di masing-masing baris pastikan jumlah totalnya ada 31 SC ya. Nah, untuk alas tas ini terdapat 4 sudut ya teman-teman. 1, 2, 3, dan sudut yang keempat, di mana nantinya di masing-masing sudut ini akan kita isi dengan single crochet increase atau 2 SC di lubang yang sama. Beri penanda dulu di setiap lubang sudutnya ya, supaya nanti tidak kelupaan letak sudutnya itu di mana. Nah, kita mulai dari sudut yang pertama. Di sini sudah terisi tadi 1 SC, sekarang kita isi 1 SC lagi di lubang yang sama atau di SC yang ke-31 pada baris ke-16 ya. Di sini kita isi dengan 2 SC di lubang yang sama. Selanjutnya masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC sebanyak 14 kali. Pastikan di setiap barisnya itu satu lubang kita isi 1 SC ya.
Oke, SC yang ke-14 selesai. Setelah lubang sudut yang pertama tadi, kita buat SC sebanyak 14 kali. Kemudian kita bertemu lagi dengan lubang sudut yang kedua. Di sini kita isi dengan SC increase atau 2 SC di lubang yang sama. 1, 2 SC. Oke, selanjutnya di masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC sebanyak 29 kali. Langsung saja di lubang berikutnya, di sini kita isi 1 SC. Lubang berikutnya 1 SC, pastikan masing-masing lubang diisi dengan 1 SC. Dan jumlah totalnya sebelum kita bertemu dengan lubang sudut yang ketiga itu ada 29 SC ya. Dan untuk di lubang sudut yang ketiga di sini kita isi dengan SC increase atau 2 SC di lubang yang sama. Selanjutnya masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC sebanyak 14 kali di bagian ini. Kita isi 14 SC ya. Dan untuk lubang sudut yang keempat isi dengan SC increase. Lalu bagian ini setelah sudut yang keempat, bagian ini sampai ke akhir putaran kita isi dengan 29 SC. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Untuk bagian ini pastikan jumlahnya sama seperti bagian yang ini ya yang sudah kita buat. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai di akhir putaran dan untuk bagian alasnya selesai. Jika kita ukur, ini panjangnya sekitar 17 cm dan lebarnya sekitar 9 cm. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian badan tasnya. Ini langsung saja kita memutar ya teman-teman. Jadi di setiap akhir putaran itu tidak ada slip stitch. Jadi di sini langsung kita buat double crochet. Nah, putaran pertama untuk badan tasnya, kalau biasanya kita merajut di lubang yang terdapat 2 serat benang di hakpen, kali ini kita akan merajut di back loopnya ya, atau 1 serat benang di bagian belakang. Ini kita buka dulu ya, dan kita akan membuat double crochet di setiap lubang bagian belakang atau di back loop, tepatnya di sini ya. Kita ambil 1 serat benang saja di bagian belakangnya. Kalau biasanya 2 serat benang, kali ini kita masuk ke 1 serat benang saja di bagian belakang. Oke, langsung saja double crochet yang pertama di lubang yang pertama. Selanjutnya kita ulangi saja di masing-masing back loop, kita isi dengan 1 double crochet. Oke, selesaikan hingga ke akhir putaran. Ini memutar ya, masing-masing back loop kita isi dengan 1 double crochet. Nantinya jumlah double crochet hingga ke akhir putaran ada 94. Nah teman-teman, ini saya sudah selesai di akhir putaran. Jadi kenapa kita buat double crochet back loop pada putaran pertama? Supaya ada batasan antara alas dan bagian badan tasnya ya. Next kita lanjut putaran kedua dan seterusnya. Kita buka dulu penanda. Dan jangan lupa teman-teman di setiap awal putaran kita beri penanda ya, supaya tidak kehilangan jejak. Oke, untuk putaran kedua dan seterusnya di sini kita tidak lagi membuat double crochet back loop, tapi langsung saja di lubang yang terdapat 2 serat benang di hakpen ya. Beri penanda di setiap awal putaran atau di DC pertama. Selanjutnya di masing-masing lubang kita isi dengan 1 double crochet hingga ke akhir putaran. Teman-teman pastikan letak atau posisi lubangnya itu terdapat 2 serat benang di hakpen seperti ini ya.
Masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC saja. Dan selesaikan hingga ke akhir putaran dengan jumlah total double crochet di setiap putarannya ada 94. Dan jangan lupa teman-teman untuk di akhir putaran di sini langsung saja kita memutar atau kita membuat sistem seperti obat nyamuk ya. Langsung memutar tanpa ada sambungan slip stitch. Selanjutnya selesaikan hingga putaran ke-17. Oke teman-teman, ini saya sudah selesai di putaran ke-17. Jika teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih tinggi, teman-teman bisa menambahkan putarannya ya. Next, putaran ke-18 kita akan membuat lubang untuk tali serutnya. Teman-teman bisa hitung dulu dari arah kiri tas. Di sini terdapat 19 lubang ya. Kita hitung dari pinggir banget di sini. Dan di lubang yang ke-19 ini kita beri penanda. Selanjutnya kita hitung bagian tengah dari lubang setelah lubang yang kita beri penanda. Kita hitung 11 lubang dan di lubang yang ke-11 kita beri lagi penanda. Oke, kita hitung lagi di lubang setelah lubang yang kita beri penanda. Ya, di sini lubang yang kita beri penanda tidak kita hitung. Kita hitung sebanyak 12 lubang dan di lubang yang ke-12 kita beri lagi penanda. Jadi di lubang pertama setelah lubang penanda ini sampai ke lubang yang kita beri penanda lagi itu jumlahnya ada 12. Nah, untuk bagian kanan tas juga sama ya, terdapat 12 lubang dan di lubang yang ke-12 kita beri lagi penanda. Pastikan hitungan lubang pertamanya itu lubang setelah lubang yang kita beri penanda sampai ke lubang yang kita beri penanda lagi. Jadi bagian ini ada 12 lubang. Lalu untuk bagian tengah terdapat 11 lubang dan bagian ini juga terdapat 12 lubang. Berarti bagian depan itu nantinya terdapat 4 lubang tali serut dan untuk bagian belakang tasnya juga kita sejajarkan dengan bagian depan ya. Jadi posisinya itu harus sejajar antara bagian depan dan belakang tas. Nah, ini kita beri penanda juga di bagian belakang tasnya dengan kita sejajarkan pada bagian depan tas. Memang sedikit rumit ya untuk menghitung letak lubang tali serut ini, tapi teman-teman pastikan saja untuk bagian depan dan belakang tasnya itu sudah sejajar dan pastikan terdapat 8 lubang tali serut ya. Nah, untuk bagian ini otomatis nanti jumlah total lubangnya juga ada 12 ya. Di kiri dan kanan masing-masing 12 lubang. Oke, sekarang kita akan mulai merajut. Jangan lupa di awal putaran itu kita beri penanda ya teman-teman. Untuk lubang tali serutnya itu setelah kita buat 1 DC, buat 2 rantai, lalu kita skip 2 lubang. Lubang pertama yang ini dan lubang yang kedua itu lubang yang kita beri penanda. Nah, ini 2 lubangnya kita kosongkan ya. 1, 2. Kita lanjut ke lubang berikutnya atau lubang ketiga setelah lubang penanda. Kita isi dengan 1 DC di masing-masing lubangnya. Jadi untuk lubang tali serutnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita lanjut masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC. Ini kita hitung 2 ya. 1, 2. Di lubang berikutnya 1 DC. Pastikan masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet saja ya, sampai kita bertemu dengan lubang yang kita beri penanda. Oke, selanjutnya kita akan membuat lubang tali serut yang kedua. Kita buat dulu 2 rantai, lalu kita skip 2 lubang.
lubang pertama dan lubang kedua di lubang yang kita beri penanda. Nah, ini kita skip 2 ya. Kita kosongkan 2 lubang, kita lanjut ke lubang berikutnya atau di lubang yang ketiga. Nah, di sini kita lanjut lagi, masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC. Oke, lubang tali serut yang kedua selesai. Kita lanjut lagi, masing-masing lubang isi dengan 1 DC hingga lubang yang kita beri penanda. Nanti sisakan 1 ya di lubang sebelum lubang yang kita beri penanda. Oke, selesai. Kita lanjut lagi membuat lubang tali serut yang berikutnya. Buat 2 rantai, lalu skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita isi lagi dengan 1 DC. Selanjutnya masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC. Lanjut lagi nanti membuat lubang tali serut yang keempat. Begitu seterusnya ya. Selesaikan dengan cara yang sama seperti tadi hingga ke akhir putaran. Pastikan untuk lubang tali serutnya itu terdapat 2 rantai, lalu skip 2. Baru kita lanjut masing-masing lubang isi dengan 1 DC. Oke teman-teman, putaran ke-18 selesai ya. Untuk lubang tali serutnya hasilnya seperti ini. Kita lanjut putaran ke-19. Isi 1 DC di awal putaran dan beri lagi penanda. Nah, untuk di setiap lubang tali serutnya di sini kita isi dengan 2 DC di lubang yang sama ya. Nah, di lubang tali serut ini kita isi 2 DC. Selain lubang tali serut, di masing-masing lubang kita isi 1 DC saja. Pastikan di setiap lubang tali serut ini kita isi dengan 2 DC ya teman-teman. Dan selesaikan hingga ke akhir putaran dengan cara yang sama. Oke, putaran ke-19 selesai dengan jumlah total ada 94 double crochet. Kita lanjut putaran ke-20. Untuk putaran ke-20 di sini kita isi dengan 1 double crochet di setiap lubangnya ya. Jadi jumlah total double crochet di putaran ke-20 juga ada 94. Nah, ini saya sudah selesai di putaran ke-20, hasilnya seperti ini. Kita lanjut putaran ke-21. Di sini kita isi dengan 1 single crochet di masing-masing lubangnya. Beri penanda di awal putaran. Kita lanjut di masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet. Dan selesaikan hingga ke akhir putaran. Di masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Dengan jumlah total nantinya ada 94 SC.
Terakhir buat slip stitch di lubang yang kita beri penanda. Tarik benang sedikit panjang, lalu putus benang. Dan sisa benangnya kita jahit ke bagian dalam tas menggunakan jarum tapestry supaya hasilnya rapi ya. Oke, selesai teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat bagian penutup tas. Ini langsung saja kita masuk dari bagian belakang tas. Tentukan dulu teman-teman bagian depan dan belakang tasnya yang mana. Dan kita bentuk seperti ini supaya memudahkan. Kita akan membuat dulu tali serutnya ya. Di sini kita buat dari 2 helai benang dan kita akan membuat double chain. Buat slip knot terlebih dahulu. Lalu kita akan mulai membuat double chain. Yang satu helai benang kita lilitkan ke tangan, yang satu di bawah seperti ini. Oke, selesai. Saya membuat double chain sepanjang 80 cm ya. Atau nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan ukuran tas masing-masing. Jika sudah, ini kita putus benang. Kalau sudah, ini tinggal kita masukkan saja ke lubang tali serutnya. Kita masuk dulu dari bagian tengah tas ya. Pada bagian depan. Masukkan tali serutnya ini selang-seling ya teman-teman. Supaya lebih rapi, kedua ujung tali serut ini kita ikat saja seperti ini ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa pasang aksesoris seperti manik-manik dan lain-lain. Oke, jika tali serutnya sudah terpasang dan kita bentuk seperti ini, baru kemudian kita akan membuat penutup di bagian belakang tasnya. Teman-teman bisa memberi penanda ya supaya lebih mudah saat menghitung. Ini patokannya ada di lubang tali serut bagian bawah. Kita hitung dari atas ke penanda. Itu terdapat 5 lubang sampai 6 lubang ya. Karena 5 lubangnya ini terlalu kecil, nantinya saya akan membuat jumlahnya ada 6 lubang teman-teman penandanya. Kita hitung dari lubang tali serut ke lubang penanda. Itu kiri kanannya masing-masing ada 6 lubang. Kita buat slip knot terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke lubang yang kita beri penanda. Masukkan slip knot. Dan buat 3 rantai. Selanjutnya di masing-masing lubang sampai ke lubang yang kita beri penanda satunya, itu kita isi dengan 1 double crochet. Oke teman-teman, baris pertama untuk bagian penutupnya selesai. Sekarang kita lanjut baris kedua. Awali dengan membuat 3 rantai, lalu posisinya kita balik ya. Selanjutnya di masing-masing lubang kita isi dengan 1 double crochet.
Selesaikan hingga ke lubang yang terakhir atau ke bagian ujung ya. Masing-masing lubangnya isi dengan 1 DC. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, untuk letak lubang yang terakhirnya itu berada di lubang rantai kedua ya, di sini. Jadi dia hasilnya simetris atau lurus seperti ini. Baris kedua selesai, kita lanjut baris ketiga dan seterusnya. Untuk polanya sama seperti baris kedua. Awali dengan membuat 3 rantai, lalu posisinya kita balik. Kemudian di masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet. Oke, untuk baris ketiga ini selesaikan hingga ke lubang yang terakhir. Selanjutnya selesaikan membuat sampai baris ke-12. Nah, teman-teman, ini saya sudah selesai membuat 12 baris ya untuk bagian penutupnya. Buat 1 rantai, tarik benang, kemudian putus benang. Selanjutnya kita akan merapikan bagian sisi penutupnya dengan cara kita rajut ya. Kita buat slip knot terlebih dahulu. Masuk ke lubang yang pertama, tepatnya di lubang pada bagian badan tasnya atau di lubang sebelum lubang DC pada bagian penutup. Di sini kita masukkan benang, lalu kita buat 1 rantai. Di lubang berikutnya kita isi dengan 1 single crochet. Dan di lubang berikutnya, tepatnya di space DC ya, di sini. Di sini kita isi dengan 2 SC di lubang yang sama. Di space berikutnya sama ya, kita isi lagi dengan 2 SC di lubang yang sama. Untuk sisa benang kita selipkan dari bagian belakang ya, teman-teman. Lanjut di masing-masing space sama, kita isi dengan 2 SC di space yang sama. Oke, sementara selesaikan dulu hingga ke bagian ujung ini. Dan selesai teman-teman, hasilnya seperti ini. Kita lanjut di bagian ujung ini, masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC, atau teman-teman juga bisa masuk ke space-nya ya. Isi 2 SC di space yang sama. Namun di sini saya akan membuat 1 SC di setiap lubangnya ya. Kita langsung memutar ke bagian atas. Bagian ini masing-masing lubang isi dengan 1 SC. Selesaikan hingga ke bagian ujung, kemudian memutar ke bagian bawah, sama seperti tadi ya. Di setiap space-nya kita isi dengan 2 SC di space yang sama. Selesaikan hingga ke akhir putaran. Nah, ini saya sudah di bagian akhir. Terakhir kita slip stitch di lubang pada bagian badan tasnya. Tarik benang lalu putus benang. Untuk sisa benang ini kita rapikan ke bagian dalam ya, dengan cara kita jahit atau kita selipkan benangnya ke sela-sela rajutan menggunakan jarum tapestry. Oke, next saya akan membuat stopper untuk tali serutnya. Ini opsional ya teman-teman, bisa diikat saja tali serutnya seperti biasa. Untuk cara membuat stoppernya, terlebih dahulu kita akan membuat slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 12 kali.
Oke, 12 rantai selesai. Selanjutnya skip atau kosongkan 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita isi dengan 1 double crochet. Selanjutnya di masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet hingga ke lubang rantai yang terakhir. Oke, kita lanjut baris kedua. Awali dengan membuat 3 rantai, lalu balik. Dan di masing-masing lubang isi dengan 1 double crochet hingga ke lubang yang terakhir. Oke, selesai. Tarik benang, lalu putus benang. Tarik benang agak panjang ya, ini sekalian untuk kita menjahit stoppernya nanti. Kita jahit di bagian belakang tali serut ya, seperti ini. Kita jahit satu dulu dan pastikan jahitannya itu tidak mengenai tali serutnya. Oke teman-teman, dengan selesainya kita membuat stopper untuk tali serut, berarti untuk part satunya selesai ya. Cara membuat Hello Kitty pada bagian penutupnya, membuat tangan dan kaki Hello Kitty, serta membuat handle, bisa teman-teman lanjutkan di video part 2-nya ya. Supaya channel Gabrina Crochet lebih berkembang, jangan lupa teman-teman bantu klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.